Saudara pembelajar yang bersemangat, masih di modul 5. Kita sekarang berada di segmen yang kedua. Di segmen yang pertama kita sudah mengenal mengenai data kedalaman dan galat-galat yang menyertainya. Jadi data yang kita ukur, dia mengacu pada transducer, kemudian kita koreksikan dengan syarat, sehingga dia mengacu pada muka air. Agar dia bisa mengacu kepada muka surutan, maka kita harus memberikan koreksi muka air. Nah, karena sebagian besar dari perubahan itu dikendalikan oleh pasut, kita juga biasanya menyebutnya sebagai koreksi pasut atau tidal correction. Ya, tapi lebih umum, istilah yang kita gunakan di sini adalah water level correction atau koreksi tinggi muka air. Saya akan mulai perlihatkan apa yang kita akan lakukan di sana. Jadi, ketika kita ingin memindahkan bidang acuan 0 kedalaman dari muka air ke muka surutan, kita membutuhkan koreksi tinggi muka air. Itulah sebabnya selalu dikatakan bahwa ketika kita melakukan pemeruman, kita harus secara simultan atau secara bersamaan juga melakukan pengamatan tinggi muka air. Nah, data tinggi muka air inilah yang nanti kita akan berikan sebagai koreksi untuk memindahkan acuan yang dari muka air ke muka surutan. Apa yang terjadi di sini? Mari kita lihat. Seandainya kita melakukan pengukuran tinggi muka air dalam waktu sehari dan kita menggambarkannya, maka kita bisa mendapatkan kurva seperti ini. Ya, tergantung dari daerahnya tentu, tergantung dari waktunya, ya. Tidak semua tinggi muka air jika digambarkan akan seperti ini, tapi ini adalah salah satu contoh umum bagaimana tinggi muka air yang digambarkan kalau kita mempunyai data yang panjangnya 1 hari. Andaikan kita bisa melakukannya selama 1 bulan dan kita menampilkannya secara grafis, maka kita akan mendapatkan gambar yang di sebelah kanan ini. Apa yang terjadi di sini? Kita bisa lihat bahwa ada saat-saat ketika tunggang pasutnya tinggi, ya, jadi air tinggi dan air rendahnya berselisih jauh. Ya. Kita kembali dulu ke gambar yang sebelah kiri. Ini air rendah, ini air tinggi. Ini adalah tunggang pasut. Sekarang kita kembali ke gambar yang di sebelah kanan, yang 1 bulan. Selain ada masa ketika tunggang pasutnya tinggi, ya, selisih antara air rendah dengan air tingginya jauh, berselisih jauh. Ada juga masa ketika selisih antara air tinggi dan air rendahnya lebih kecil. Nah, di sini kita lihat di sini, ya. Dan seterusnya. Ya, dalam 1 bulan kita bisa melihat 2 tunggang pasut yang besar dan 2 tunggang pasut yang paling kecil. Ya, dalam 1 bulan. Nanti kita akan belajar terminologi yang menjelaskan fenomena ini. Ya. Kembali ke pencatatan data. Kalau kita tadi 1 hari, kemudian 1 bulan, bisa melakukan pengamatan. Seandainya kita bisa melakukannya sepanjang tahun, ya, maka kita akan memperoleh gambar yang di bawah ini. Ya. Gambar yang di bawah ini adalah pencatatan tinggi muka air selama 1 tahun. Ya. Kita kembali melihat di sini, ya, ada ayunan, ya, perubahan tinggi muka air harian yang kita lihat ketika kita mendapatkan data yang panjangnya 1 tahun. Pada dasarnya fenomena tinggi muka air ini harus diamati secara permanen. Ada banyak manfaat yang kita akan peroleh dari situ. Ya, menetapkan datum salah satu contohnya, memantau pergerakan tinggi muka air karena misalnya kenaikan muka laut. Ya, ada banyak manfaat. Kita kembali ke urusan kita. Ketika kita sudah mempunyai data tinggi muka air di waktu yang berbeda, maka kita akan menggunakan data tersebut di waktu-waktu yang berbeda tersebut untuk memberikan koreksi dari data yang dikumpulkan di waktu yang berbeda juga. Jadi, data kedalaman yang kita ambil pada saat T1 harus diberikan koreksi tinggi muka air dari pembacaan di T1 juga. Sehingga koreksinya adalah K1. Ya. Saya ulang, jika pada saat T1 kita melakukan pengukuran kedalaman, kita mendapatkan actual depth ini, ya, kedalaman sesaat pada saat itu, ya, kedalaman aktual, maka koreksi yang kita berikan kita peroleh dari pembacaan tinggi muka air pada saat T1 juga, atau YT1 ini. Sehingga koreksi ini nanti adalah ke
bidang referensinya adalah K pada saat T1. Di waktu yang berbeda, wahana apung kita berada di level yang berbeda juga pada saat T2. Pada saat itu, tinggi muka air yang kita peroleh adalah YT2, sehingga koreksinya nanti adalah KT2. Dengan kata lain, kita harus selalu mengetahui berapa selisih dari 0 pengamat kedalaman ini dan bidang referensinya. Ini harus kita ketahui. Ya. Nah, demikianlah cara pemberian koreksi kedalaman untuk setiap waktu yang berbeda. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu bidang mana yang kita harus pilih untuk menjadi referensi itu? Ya. Bidang referensi ini mana yang kita harus pilih? Nah, karena kita sudah tahu bahwa muka air itu selalu bergerak naik dan turun karena pasut, ya, kadang tinggi, kadang rendah. Itulah sebabnya kita harus menetapkan sebuah bidang yang tidak bergerak karena air naik dan air surut, atau air pasang dan air turun. Sehingga kita harus menetapkan sedemikian rupa sebuah bidang yang kedudukan air rendah akan sangat jarang melewati bidang tersebut. Bidang inilah yang kita gunakan sebagai referensi. Mungkin dengan kemungkinan yang kecil, ya, dengan peluang kejadian yang kecil, muka laut bisa jadi ada di bawah itu, sedikit di bawah itu, tapi itu sangat jarang. Nah, bidang itulah yang harus kita pilih. Itulah sebabnya bidang referensi yang kita pilih harus serendah mungkin sedemikian rupa sehingga muka air karena pasut akan jarang melewatinya. Ya, nah bidang inilah yang kemudian kita jadikan sebagai bidang referensi. Nah, demikianlah cerita kita mengenai bidang referensi, pengamatan tinggi muka air, dan koreksi yang kita berikan pada data kedalaman di waktu-waktu yang berbeda.